Puji Tuhan, dimanapun saudara berada, saya mengucapkan selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa, katakan bersama-sama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Hari ini saya mau membagikan sesuatu, saya mau sharing sama saudara tentang sesuatu yang akan saudara terima. Dan ini sangat berharga. Saya percaya ini akan memberikan kekuatan kepada saudara, terutama saudara yang sedang mengalami peperangan, yang sedang menghadapi peperangan. Ada tantangan, ada pergumulan, ada musuh, dan ini akan memberikan kekuatan kepada saudara. Saya percaya semua orang yang hidup di dunia ini, mereka pasti memiliki peperangan. Amin, tetapi kita sudah belajar selama beberapa bulan ini bahwa tahun ini, tahun yang Tuhan berikan kepada gereja ini 2021, the battle is the Lord's. Amin. Di mana peperangan saudara, peperangan saya menjadi peperangannya Tuhan. Tuhan yang akan berperang buat saudara, Tuhan yang akan berperang buat saya. Jadi saya percaya semua orang yang masih hidup di dalam dunia ini, mereka punya peperangan. Ada tantangan, ada pergumulan, ada musuh, baik itu dalam hal kesehatan, apakah itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, bukan hanya secara jasmani, tapi juga bisa secara rohani. Apakah itu ada keterikatan, kebiasaan buruk, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, ketika saudara menghadapi peperangan saudara, ketika saudara masuk ke dalam peperangan, saya mau saudara mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Amin. Harapkan sesuatu yang lebih baik. Harapkan sesuatu yang lebih besar. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata begini. 1 Tawari 26 ayat 27. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakan rumah Tuhan. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakan rumah Tuhan. Mereka menguduskannya dari rampasan perang. Katakan bersama saya, rampasan perang. Dari mana mereka mendapat rampasan perang? Dari peperangan. Jadi perhatikan baik-baik. Tidak ada peperangan, maka tidak ada rampasan. Ada peperangan, akan ada rampasan. Amin. Itu sebabnya saya katakan tadi sama saudara, ketika saudara masuk ke dalam peperangan, ketika saudara memiliki peperangan, harapkan sesuatu yang lebih baik. Harapkan sesuatu yang besar. Ada rampasan perang buat saudara, buat saya. Jadi pertanyaan saya sekarang, peperangan apa yang saudara miliki hari ini? Peperangan apa? Dan saya mau saudara mengerti saudara dan saya sekarang sedang ada dalam peperangan yang rohani. Peperangan rohani, terutama saudara dan saya yang melayani. Ketika saudara masuk dalam pelayanan, ini hal yang paling kecil. Setiap kali saudara mau melayani, saya percaya semua yang melayani pernah merasakan ini. Ketika saudara mau melayani, maka terkadang suka timbul perasaan malas. Betul? Saudara bangun pagi, kemudian saudara merasa badan saudara sedikit rada tidak enak. Kemudian dari dalam saudara berkata, udah istirahat aja, gak usah pelayanan. Kan badannya lagi gak enak. Jadi saya mau saudara mengerti, melayani Tuhan juga termasuk peperangan. Kenapa? Karena ada kekuatan lain yang mencoba mau menghalangi saudara untuk melayani. Ada kekuatan lain yang mau mencoba menghalangi. Dan kalau saudara masih ingat baik-baik, ketika Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan, saat itu Petrus menyatakan simpatinya kepada Tuhan Yesus. Dan ini bukan simpati yang berasal dari Allah, tapi ini simpati yang berasal dari manusia. Petrus ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus mau diserahkan, dia menarik Tuhan Yesus ke samping. Kemudian Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sekali-kali Allah tidak menimpakan hal ini kepadamu. Hal ini sekali-kali tidak akan pernah terjadi kepadamu. Kemudian Tuhan berkata kepada Petrus, "Nyahlah engkau iblis, engkau batu sandungan bagiku. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Nyahlah engkau iblis, sebab engkau batu sandungan bagiku." Saya berharap saudara tidak berkata demikian sama istri saudara. Jadi saudara bisa lihat ada kekuatan lain yang mau menghalangi saudara. Tetapi hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat apa yang akan saudara terima dari peperangan saudara.
Hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat apa yang akan saudara terima. Sesuatu yang spesial yang saudara terima dari peperangan saudara. Ingat baik-baik, kalau saudara tidak punya peperangan, ini bukan khotbah buat saudara hari ini. Amin. Apapun peperangan saudara, ini khotbah buat saudara. Jadi ingat baik-baik. Yang pertama, tidak ada rampasan kalau tidak ada peperangan. Saudara punya rampasan kalau ada peperangan. Jadi mereka menguduskan dari rampasan perang. Mereka menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakan rumah Tuhan. Dan saya mau saudara mengerti, rumah Tuhan di sini bukan hanya berbicara tentang gereja secara fisik. Bukan hanya berbicara tentang rumah secara fisik, gereja. Tapi rumah Tuhan di sini juga berbicara tentang orangnya, tentang saudara, tentang saya. Untuk menyemarakan saudara. Misalnya begini, ketika saudara belum masuk ke dalam peperangan, kalau saudara tidak memiliki peperangan, mungkin pewahyuan atau pengertian tentang Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, adalah pewahyuan secara teori yang saudara miliki. Lagi saya ulangi, kalau saudara tidak mempunyai peperangan, mungkin pengertian, pewahyuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan selama ini yang saudara miliki, Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan adalah gembala yang baik, mungkin hanya sebatas teori. Tetapi ketika saudara masuk ke dalam peperangan, ketika saudara memiliki peperangan, ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah, pewahyuan yang saudara miliki tentang Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan adalah gembala yang baik, menjadi pewahyuan yang hidup. Amin. Mereka menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakan rumah Tuhan. Jadi ingat baik-baik, tidak ada peperangan maka tidak ada rampasan. Dan saya mau saudara mengerti, terkadang ketika saudara masuk ke dalam peperangan, peperangan terkadang membuat saudara menderita. Tetapi janji firman Tuhan kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu, penderitaan yang saudara alami, peperangan yang saudara alami adalah peperangan yang ringan. Amin. Dan sebentar, ringan dan sementara. Dan di baliknya ada kemuliaan yang kekal, ada berkat yang besar. Semuanya ini terjadi kapan? Ketika saudara tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tetapi saudara memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Ketika saudara bergantung kepada apa yang tidak kelihatan, bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada kekuatan kuasanya, maka penderitaan, peperangan yang saudara alami adalah penderitaan yang biasa dan sifatnya sementara. Dan Tuhan akan mengubahkan peperanganmu menjadi berkat, menjadi kemuliaan yang besar. Kenapa? Karena ada rampasan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilangan pasal 31 ayat 25 sampai 26. Tuhan berfirman kepada Musa, "Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan, engkau ini dan Imam Eleazar, serta kepala-kepala puak umat itu." Perhatikan baik-baik, Imam Eliezer adalah imam besar bangsa Israel pada saat itu, sesudah Harun. Saya ulangi, imam besar Eliezer adalah imam besar bangsa Israel pada saat itu, sesudah imam besar Harun. Jadi imam besar Eliezer adalah anaknya imam besar Harun. Harun memiliki 4 orang anak, Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Dan Eliezer menggantikan Harun menjadi imam besar bangsa Israel. Dan saya mau saudara mengerti, imam besar merupakan penghubung antara umatnya bangsa Israel dengan Allah. Suatu jabatan yang sangat istimewa. Dan semua berkat juga harus melalui imam besar baru bisa sampai kepada umatnya. Dan imam besar adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Dan pertanyaan saya, siapa yang membantu pelayanan imam besar di bait Allah? Orang-orang Lewi, para imam. Jadi mereka menguduskan orang-orang Lewi menjadi imam untuk membantu pelayanan imam besar di dalam bait Allah. Jadi ada derajat kedekatan antara imam dengan Allah. Jadi yang melayani di bait Allah, yang pertama adalah imam besar. Kemudian setelah itu baru para imam yang berasal dari orang-orang Lewi, yang membantu imam besar untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam bait Allah. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki 70 orang murid.
Di samping 70 orang murid, Tuhan Yesus juga memiliki 12 orang murid. 12 orang murid lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus melangkah, 12 ini ikut. Tetapi dari 12 orang ini, ada 3 orang yang cukup dekat dengan Tuhan Yesus. Petrus, Yakobus, Yohanes. Amin. Dan dari 3 orang ini, ada 1 orang yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus, bersandar di bahunya. Bahkan 1 orang ini berkata tentang dirinya, murid yang paling dikasihi. Siapakah dia? Yohanes. Amin. Yohanes. Saya mau menjadi sama seperti Yohanes. Bagaimana dengan saudara? Amin. Yohanes, dia fokus kepada kasih Tuhan. Dia menulis tentang kasih Tuhan. Dalam Injilnya, dalam suratnya, dia menulis tentang kasih Tuhan dan dia fokus kepada kasih Tuhan dan dia mempraktekkan kasih Tuhan kepada dirinya. Itu sebabnya dia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, oleh karena darah Yesus, saudara dan saya hari ini begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Ayat yang ke-27, perhatikan baik-baik. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Amin, perhatikan baik-baik. Jadi ketika mereka berperang, mereka mendapat rampasan. Rampasannya harus dibagi 2. Dibagi 2 kepada siapa? Yang pertama, kepada pasukan yang bersenjata. Betul? Kepada pasukan yang bersenjata yang terlibat langsung dalam peperangan. Kemudian dibagi 2 kepada segenap umat Israel. Yaitu mereka yang tidak pernah ikut dalam peperangan. Dibagi 2, 50%, 50%. Amin. Ini prinsip. Jadi ketika seseorang diberkati, maka semua orang akan mendapat benefitnya. Ketika ada orang diberkati, maka seluruh bangsa akan mendapat apa? Mendapat benefitnya. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi bangsa Israel sampai sekarang. Amin. Jadi ingat baik-baik prinsipnya, ketika mereka berperang, mendapat rampasan perang, maka rampasan perang yang mereka dapat harus dibagi 2. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada pasukan bersenjata yang terlibat langsung dalam peperangan. Kemudian satu bagian lagi diberikan kepada seluruh umat Israel yang tidak ikut berperang. Dibagi 2, dibagi sama rata. Dan biasanya, perhatikan baik-baik, biasanya pasukan bersenjata yang ikut berperang jumlahnya pasti lebih sedikit dari segenap umat Israel. Segenap umat Israel yang tidak ikut berperang, pasti jumlahnya lebih banyak daripada pasukan bersenjata yang ikut berperang. Tetapi rampasan harus selalu dibagi 2. Ini prinsip. Alkitab tadi menceritakan, Daud dia pernah menyerang musuh. Karena musuh menyerang Daud terlebih dahulu, merampas perempuan, merampas anak-anak. Tetapi Daud menyerang balik. Waktu Daud menyerang balik, Daud mendapat rampasan yang lebih banyak daripada rampasan yang pernah dirampas oleh musuh daripada Daud. Dan kemudian ketika Daud mendapat rampasan perang yang banyak, ada beberapa orang yang berkata begini, janganlah kita membagikan segala sesuatu kepada orang-orang yang tidak mau membayar harga seperti kita. Ikut dalam peperangan, jangan membagikan segala sesuatu kepada mereka yang tidak mau ikut berperang dengan kita. Jangan membagikan segala sesuatu kepada mereka. Tapi Daud berkata, janganlah demikian. Kita harus tetap bagi 2. Amin. Ini prinsip. Itu sebabnya kalau saudara lihat Daud, jangan pernah heran kalau Daud disebut orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Lihat isi hatinya Daud. Daud dia tetap memegang prinsip, kalau saya diberkati, maka seluruh bangsa ini akan diberkati. Harus diberkati. Amin. Jadi ini prinsip. Jadi ketika seseorang diberkati, maka seluruhnya akan mendapat benefitnya.
Seberapa banyak di antara saudara dan saya yang setuju ketika saya mempersiapkan khotbah, saya duduk, saya mendengar, saya membaca buku, saya buka Alkitab, saya menggali harta yang terpendam. Seberapa banyak di antara saudara yang setuju apa yang saya lakukan ini waktu saya mempersiapkan khotbah, ini juga adalah peperangan. Betul? Ini peperangan. Kenapa? Karena saya percaya ada kekuatan lain yang mencoba menghalangi waktu saya menggali harta yang terpendam ini. Ada kekuatan lain yang mencoba menghalangi. Dan ketika saya mendapatkannya, keuntungannya, benefitnya itu bukan hanya untuk saya, tapi untuk seluruh jemaat. Saya membagikan kepada seluruh jemaat. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Ayat 28, 29. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Dari yang setengah yang telah didapat mereka, haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eliezer sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Amin. Di sini dikatakan demikian, dan engkau harus memberikan upeti kepada Tuhan. Dan engkau harus memberikan upeti kepada Tuhan. Sama prinsipnya dengan persepuluhan. Apapun yang mereka terima dari Tuhan, mereka harus memberi kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada peperangan yang mereka menangi tanpa Tuhan. Amin. Tuhan yang berperang buat mereka. Dan engkau harus memberikan upeti kepada Tuhan. Berapa besar upeti yang mereka berikan kepada Tuhan. Dan engkau harus memberikan upeti kepada Tuhan dari pasukan bersenjata. Dari pasukan bersenjata yang mereka terima setengah bagian dari rampasan perang, engkau harus mengambilnya 1 bagian dari setiap 500 orang, baik hewan, lembu, manusia. Kamu harus mengambil 1 dari setiap 500 pasukan bersenjata, dan kamu harus memberikan kepada Imam Eliezer sebagai persembahan khusus. Jadi kalau saudara lihat, dari rampasan yang mereka dapat dibagi 2. Betul? Dibagi 2, 50% pasukan bersenjata, 50% kepada segenap umat, kemudian 50% yang diberikan kepada pasukan bersenjata diambil 1 dari setiap 500 sebagai persembahan khusus, upeti kepada Tuhan, dan diberikan kepada siapa? Imam Eliezer. Bagaimana dengan bagian yang kedua yang diberikan kepada seluruh umat? Mereka tidak ikut berperang, tetapi mereka mendapat bagian. Nah, dari mereka diambil berapa untuk diberikan kepada Tuhan? Perhatikan baik-baik. Ayat 30. Tetapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain, haruslah engkau mengambil 1 ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Jadi dari setengah bagian lagi yang diberikan kepada segenap umat, 50% lagi yang diberikan kepada segenap umat, itu diambil, perhatikan baik-baik, 1 bagian dari setiap 50 orang. Amin, diambil 1, baik hewan, baik orang, diambil 1 dari setiap 50. 1/50. Dan apa yang diambil dari segenap umat itu diberikan kepada orang-orang Lewi, kepada orang-orang yang membantu pelayanan di Bait Allah. Sekarang pertanyaan saya, jadi dari pasukan bersenjata diambil 1 dari 500, pasukan dari segenap umat diambil 1 dari 50. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mendapat sisa lebih banyak? Siapa yang mendapat sisa lebih banyak? Pasukan bersenjata. Tetap orang yang ikut berperang, dia pasti mendapat bagian yang lebih banyak, sekalipun dibagi 2. Amin. Sekalipun dibagi 2. Dan ada derajat kedekatan. Kenapa saya katakan ada derajat kedekatan? Karena orang-orang yang berperang itu memberikan bagiannya, upetinya kepada Imam Eliezer, imam besar, yaitu orang yang paling dekat dengan Allah. Sedangkan orang yang tidak ikut berperang, upetinya diberikan kepada imam yang berasal dari orang-orang Lewi. Jadi ada derajat kedekatannya. Itu sebabnya saudara dan saya yang selalu duduk diam menggali firman Tuhan,
Apa yang saudara dapat itu diberikan kepada semua orang. Semua orang dapat mendapat benefitnya. Tapi kepada orang yang tidak pernah duduk mendengar, menggali harta terpendam, ada bedanya. Di mana bedanya? Derajat kedekatannya. Saudara yang duduk diam menggali firman Tuhan, saudara punya derajat kedekatan dengan Tuhan lebih dekat dibanding orang yang lain. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Di dalam Alkitab, perhatikan baik-baik. Ada 2 peperangan. Kakak beradik. Kalau saudara masih ingat, siapa? Marta dan Maria. Amin. Perhatikan baik-baik, Marta seperti yang tadi saya katakan, bahwa melayani Tuhan juga merupakan peperangan. Betul? Marta, dia melayani Tuhan Yesus berdasarkan pengetahuan dia. Dia melihat Tuhan Yesus lelah, sepanjang hari melayani, capek, mungkin lapar. Itu sebabnya dia langsung pergi ke dapur, dia masak makanan bukan hanya untuk Tuhan Yesus, tetapi dia masak makanan juga untuk murid-muridnya. Amin. Dan ketika dia melayani, dia merasa lelah, dia merasa capek, kemudian dia marah. Jadi pelayanan juga merupakan peperangan. Itu sebabnya saya pernah sampaikan kepada saudara, ketika saudara melayani Tuhan, tanpa sebab, tanpa saudara mengerti, saudara bisa begitu menjadi orang yang temperamental. Betul? Saudara tetap butuh Tuhan untuk memberikan kesegaran kepada saudara. Dan Maria, perhatikan baik-baik, Maria hanya duduk di kaki Tuhan. Jadi sekali lagi saya ulangi, melayani Tuhan juga merupakan peperangan, karena ada kekuatan lain yang berusaha untuk menghalangi saudara. Dan ketika Maria duduk di kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan, menerima perkataan Tuhan, dan saya mau sudah mengerti, ini juga peperangan. Amin. Karena ada kekuatan lain yang mau mencoba menghalangi saudara. Ketika saudara menggali harta terpendam, ada kekuatan lain yang mencoba menghalangi saudara. Demikian juga ketika Maria duduk di kaki Tuhan, ada kekuatan yang mau menghalangi Maria. Bahkan memakai Marta untuk menggeser posisi Maria. Itu sebabnya Tuhan berkata, Marta telah melakukan yang terbaik. Dia telah menerima yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. 2 peperangan. Jadi saya mau saudara mengerti, perhatikan baik-baik. Ketika saudara ada di dalam peperangan, yang terbaik yang bisa saudara lakukan adalah duduk diam di kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan. Amin. Ini bagian yang terbaik. Saudara akan mendapatkan yang sangat berharga, yang tidak akan pernah diambil daripada saudara. Duduk diam di kaki Tuhan, dengar firman Tuhan. Peperangan apapun yang saudara miliki, peperangan apapun yang saudara hadapi hari ini, hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan, duduk diam di kaki Tuhan, dengar firman Tuhan. Amin. Dan saya punya kabar baik buat saudara, peperangan apapun yang saudara hadapi, peperangan apapun yang saudara alami hari ini, ingat firman Tuhan berkata bahwa peperangan yang saudara alami adalah peperangan yang biasa dan sifatnya sementara. Di baliknya ada kemuliaan kekal, ada rampasan. 1 Petrus 5, perhatikan baik-baik ayat 10 sampai dengan 11. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat yang ke-10 berkata begini, dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu masuk kepada kemuliaan-Nya dalam Kristus. Amin. Dan melengkapi kamu, meneguhkan kamu, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah, katakan bersama saya, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Jadi sesudah saudara menderita seketika lamanya, sesudah, amin. Jadi kalau saudara yang tidak pernah menderita, janji ini bukan buat saudara. Amin. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, harapkan sesuatu yang baik. Sesudah kamu mengalami peperangan, harapkan sesuatu yang baik. Tuhan akan melengkapi kamu, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Harapkan sesuatu yang baik. Ada rampasan. Amin.
Ayat yang ke-8, 9, ini konteksnya, perhatikan baik-baik. Ayat 8, 9 berkata begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 8, 9 di sini dikatakan begini, lihat konteksnya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis akan berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi di sini iblis akan menyerang saudara. Tetapi perhatikan baik-baik, konteksnya lihat, selalu lihat konteksnya. Ayat 10 datang sesudah ayat 8 dan 9. Betul? Ayat 8, 9 iblis menyerang saudara. Perhatikan baik-baik. Saya punya kabar baik, sekalipun iblis datang menyerang saudara, sesudah iblis datang menyerang saudara, harapkan sesuatu yang baik. Ayat 10 mengatakan Tuhan akan melengkapi kamu, Tuhan akan mengokohkan kamu, Tuhan akan meneguhkan kamu. Amin, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi sekalipun iblis menyerang saudara, harapkan sesuatu yang baik. Setelah iblis menyerang, harapkan sesuatu yang baik. Kamu akan dilengkapi, dikokohkan, diteguhkan. Yang percaya, boleh bilang amin. Amin. Mazmur pasal 66, perhatikan baik-baik. Ayat 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Sesudah kami, perhatikan baik-baik, kami telah menempuh api dan air. Kami telah menempuh api dan air. Sesudah kami melewati api dan air. Jadi sesudah saudara melalui api dan air, sesudah saudara melewati keadaan di mana saudara ditindas, ditekan, dibully, dalam lingkungan pergaulan, dalam pekerjaan, perhatikan baik-baik, Tuhan akan membebaskan saudara, untuk melepaskan saudara. Dan ketika Tuhan membebaskan, melepaskan saudara, perhatikan baik-baik, Tuhan akan membawa saudara ke dalam satu keadaan di mana keadaan saudara berbeda, sama sekali berbeda dengan keadaan saudara sebelumnya. Kenapa? Karena terjemahannya begini. Dia akan membawa saudara, brought us out into a wealthy place. Kata wealthy place di sini dalam bahasa Ibrani terjemahannya adalah rafayah. Rafayah, overflowing, melimpah. Jadi sesudah saudara melewati air, api, sesudah saudara melewati peperangan saudara, saya punya kabar baik buat saudara. Tuhan akan membawa saudara ke wealthy place dan overflowing place. Yang percaya boleh bilang amin. Ada rampasan perang. Jadi saudara dan saya hari ini yang sedang ada dalam peperangan, mungkin saudara bertanya, kenapa saya bisa ada dalam situasi yang sulit, kenapa Tuhan mengizinkan saya dalam situasi yang sulit. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara. Tahun ini adalah the battle is the Lord's. Peperanganmu bukan peperanganmu lagi, tapi peperanganmu menjadi peperangannya Tuhan. Tuhan yang berperang buat saudara. Jadi setelah saudara berperang, setelah saudara melewati perang, saudara yang memiliki peperangan, setelah saudara melewati air, api, sesudah iblis menyerang saudara, dan ini tidak berlangsung lama, seketika, hanya seketika lamanya. Amin. Apa yang terjadi? Tuhan akan membebaskan saudara. Kenapa? Karena dia yang berperang buat saudara. Ketika dia membebaskan saudara, dia akan membawa saudara ke dalam satu tempat yang disebut wealthy dan overflowing place. Amin. Penderitaan yang saudara alami adalah penderitaan yang biasa dan sifatnya ringan. Dan di baliknya ada kemuliaan yang kekal, ada berkat selama matamu tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tapi matamu memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Amin. Bergantung kepada apa yang tidak kelihatan. Bergantung kepada kekuatan kuasanya. Bergantung kepada firman-Nya, bergantung kepada janjinya. Rest. Amin. Jangan geser posisimu dari posisi kemenangan. Saudara sekarang sedang duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Rest. Posisi yang tertinggi, di mana posisi ini adalah posisi yang siap untuk menerima berkat. Jadi ketika dunia sedang gelap,
Peperangan apapun yang saudara hadapi, yang terbaik yang bisa saudara lakukan adalah duduk, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Amin. Ketika saudara duduk dengar firman Tuhan, Tuhan berkata kepada Maria, dia telah menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Amin. Ketika saudara duduk dengar baca firman Tuhan, ingat baik-baik posisi saudara. Sesungguhnya saudara sedang berperang, bukan saudara yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Amin. Apapun peperangan saudara, tantangan, masalah, pergumulan, Tuhan akan membawa saudara setelah api, setelah air. Amin. Setelah orang menindas, setelah orang menekan saudara, setelah keadaan yang demikian diserang iblis, Tuhan akan membawa saudara, membebaskan saudara, dan menempatkan saudara pada wealthy place dan overflowing place. Itu sebabnya di awal saya kasih tahu sama saudara, apapun peperangan saudara hari ini, apakah itu kesehatanmu, apakah itu keluargamu, apakah itu masalah pekerjaan, usaha, bisnis, perhatikan baik-baik, harapkan sesuatu yang baik, harapkan sesuatu yang besar. Amin. Jangan semakin putus asa, jangan semakin frustasi, jangan semakin stres. No. Our God is the God of hope. Amin. Dia adalah Tuhan yang berperang buat saudara. Yang terbaik yang bisa saudara lakukan hari ini adalah duduk, diam, makan firman Tuhan. Amin. Dan saya percaya sesudah keadaan yang saudara alami hari ini, peperangan saudara, saya percaya sesudah api dan air, sesudah penderitaan, Tuhan akan membawa saudara, membawa saya ke wealthy place, ke overflowing place. Di situ ada rampasan yang besar. Amin. Dan rampasan ini bukan hanya berbicara tentang materi, berkat secara materi. Yes, kamu pasti akan diberkati secara materi. Apa yang pernah hilang daripadamu akan dikembalikan 2 kali lipat. Ingat, dia akan membebaskanmu karena darah perjanjian. Dia akan membebaskanmu dari lubang yang tidak berair. Dan Tuhan memberitahukan kepada saudara, hari ini juga aku memberi ganti 2 kali lipat. Overflowing, wealthy place. Tetapi rampasan yang saudara terima dari peperangan juga akan menyemarakan rumah Tuhan, menyemarakan hidupmu. Selama ini, pewahyuan, pengertian tentang Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan adalah gembala yang baik, hanya sebatas teori. Tapi ketika saudara masuk ke dalam peperangan, melalui api, melalui air, amin, diserang iblis, dan ketika saudara bisa keluar dari keadaan ini, melihat wealthy place, overflowing place, di situ saudara bisa memiliki pengertian, pewahyuan tentang Tuhan, di mana pewahyuan yang saudara miliki menjadi pewahyuan yang hidup. Amin. Berbahagialah saudara yang hari ini punya peperangan. Berbahagialah saudara hari ini yang ada dalam peperangan. Kenapa? Karena saudara akan mendapat rampasan perang yang besar. Inilah Tuhan saudara, inilah Tuhan saya. Dia akan berjalan di depan saudara, dia menutup barisan di belakangmu, dia menudungi kamu dengan kepak sayapnya. Peperanganmu hari ini menjadi peperangannya Tuhan. Apapun yang kamu lalui, api, air, serangan iblis, dia akan membebaskan kamu. Dan dia akan membawa kamu ke wealthy place, overflowing place, dan apa yang hilang daripadamu, dia ganti 2 kali lipat. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi jangan pernah takut ketika saudara menghadapi tantangan. Jangan pernah takut ketika saudara menghadapi peperangan. Harapkan yang terbaik. Harapkan sesuatu yang lebih besar. Overflowing place, wealthy place. Amin. Saya punya kesaksian buat saudara. Perhatikan baik-baik. Ini kesaksiannya luar biasa. Tuhan begitu baik. Kesaksiannya datang dari Ibu Nita dari Surabaya. Shalom, saya seorang ibu rumah tangga dari 3 orang putra. Mau bersaksi tentang apa yang sudah saya alami. Bulan April lalu saya mengalami depresi. Saya sampai sangat ketakutan setiap harinya. Saya takut mati karena orang-orang sekitar saya beberapa ada yang sudah mati. Saya tidak bisa tidur, selalu gelisah dan tidak mau makan sehingga berat badan saya turun. Sampai saya pindah ke apartemen karena sebelumnya saya tinggal di rumah orang tua saya. Saya ke dokter untuk cek saya ini sakit apa sebenarnya.
tetapi ternyata saya sehat-sehat saja. Dokter menyarankan saya untuk pergi ke psikiater. Saat itu suami saya ada di luar kota karena ada satu pekerjaan. Hingga suatu hari saya membuka YouTube untuk mendengarkan khotbah karena saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Saat itu keadaan saya tidak bisa tenang sehingga saya tidak bisa berdoa. Saat itu ada video khotbah dari Pastor Ivan. Jujur sebelumnya saya tidak pernah tahu tentang Bethesda Church. Jadi saya mendengar khotbah Pastor Ivan, tetapi saya lupa waktu itu saya mendengar yang mana. Setelah saya mendengar khotbah Pastor Ivan, saya menelpon suami saya yang sedang ada di luar kota. Saya menyuruh suami saya untuk mendengarkan khotbah Pastor Ivan di YouTube. Keesokan harinya suami saya bilang kalau dia merasa dimerdekakan saat mendengar Injil kasih karunia yang dikhotbahkan. Sebelumnya saya tidak pernah tahu kalau ternyata selama ini suami saya merasa takut datang pada Tuhan karena perasaan bersalah, merasa berdosa. Tapi ini tipu muslihat iblis sehingga dia tidak berani datang ke hadapan Tuhan. Tetapi setelah dia mendengar firman Injil kasih karunia, dia benar-benar bahagia dan dimerdekakan dalam segala sesuatu. Pergunakan perisai iman. Apa itu? Firman kasih karunia. Amin. Dan suami saya melarang saya untuk pergi ke psikiater. Suami saya menyuruh saya untuk membaca Alkitab setiap hari karena dia sudah mendengar khotbah Pastor Ivan yang membahas tentang firman Tuhan bisa menyembuhkan. Amin. Saya meresponnya biasa-biasa saja karena memang saya masih dalam keadaan depresi. Lalu ada 2 orang hamba Tuhan yang mendatangi saya untuk konseling, yang saya datangi untuk konseling, menubuatkan saya bahwa proses ini depresi terjadi karena saya mau dipakai Tuhan untuk pelayanan. Karena saya masih depresi, saya tidak menghiraukan. Tetapi saya mendengar khotbah Pastor Ivan yang mengatakan bahwa jika 2 orang mengatakan hal yang sama itu merupakan konfirmasi dari Roh Kudus. Awalnya saya mendengar khotbah Pastor Ivan juga biasa saja karena memang keadaan saya lagi depresi. Tetapi sekalipun saat itu keadaan saya depresi, saya tetap mendengar. Dia mendengar, dan terus mendengar. Setiap hari, dia bilang dia mendengar setiap hari. Saya mendengar dari bawah. Dari pertama kali yang diupload di YouTube dari bawah, dari tahun 2017. Saya mencatatnya dan saya mulai membaca Alkitab setiap hari sekalipun berat karena saya masih depresi. Wow, dia menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Ada khotbah Pastor Ivan yang mengatakan bahwa perjamuan kudus bisa menyembuhkan. Waktu saya konseling ke hamba Tuhan menyuruh saya perjamuan kudus. Oke, saya mulai percaya tentang konfirmasi dari Roh Kudus. Dan saya perjamuan kudus setiap hari bersama suami saya. Dan saya tetap mendengarkan khotbah Pastor Ivan setiap hari sekalipun. Tetap saya tidak mengerti karena keadaan saya masih depresi. Tapi seperti yang dikhotbahkan Pastor Ivan, saya mau seperti Ruth yang terus memungut jelai-jelai. Saya mau terus mendengar firman Tuhan setiap hari sebanyak-banyaknya. Saya membaca Alkitab setiap hari, keluar suara supaya telinga saya mendengar. Minta hati untuk mendengar. Pujian penyembahan setiap hari dan perjamuan kudus setiap hari. Sesungguhnya awalnya saya melakukan itu karena saya ingin sembuh. Tetapi lama-lama ternyata saya sudah tidak fokus kepada kesembuhan saya lagi. Saya membaca Alkitab dan lain sebagainya karena saya haus akan firman Tuhan. Ini dia mendapat hati yang mendengar sekarang. Saya haus akan Yesus. Saya haus akan kasih karunia-Nya. Setiap hari saya tetap mendengar Injil kasih karunia yang dikhotbahkan Pastor Ivan sekalipun saya masih ketakutan karena depresi. Saya tidak bisa menghindari ketakutan itu. Tetapi saya mulai mengatakan kasih karunia Tuhan Yesus lebih besar daripada ketakutan. Lebih besar dari kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran saya. Saya anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya membutuhkan kasih karunia-Mu. Saya membutuhkan kebaikan-Mu. Saya dan suami mulai mengikuti rutin ibadah online di channel Bethesda Church. Banyak hal-hal baik yang kami terima saat kami mendengar Injil kasih karunia. Puji Tuhan, kami tetap membaca Alkitab, mendengar khotbah Pastor Ivan, pujian, penyembahan, perjamuan kudus, mendeklarasikan firman Tuhan. Hingga tanpa saya sadari, saya sembuh.
Wow, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya kepada kebodohan pemberitaan Injil. Amin. Kita sudah lihat beberapa minggu yang lalu. Saya sudah tidak ketakutan lagi. Saya sudah tidak depresi lagi. Suatu ketika teman saya datang ke tempat saya dan dia bingung kok saya bisa sembuh dari depresi tanpa psikiater. Saya senyum dan sambil menunjukkan Alkitab dan mengatakan saya sembuh karena firman Tuhan. Amin. Apapun peperangan saudara, apakah itu kesehatan, apakah itu pergumulan hidup, depresi, ikatan yang buruk, yang terbaik yang bisa kamu lakukan, duduk, dengar, baca firman Tuhan. Seperti yang dilakukan ibu ini. Dan dia menerima kesembuhan. Teman saya memberi jempol ke saya dan saya bilang, beri jempol kamu untuk Tuhan Yesus. Karena dia yang layak menerima pujian. Amin. Saya juga bilang pada Tuhan, saya persembahkan hidup saya bagimu. Seperti yang Pastor Ivan khotbahkan, apa yang dirusak iblis di area hidupmu, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda, 2 kali lipat. Sesudah api, sesudah air, sesudah serangan iblis, kekhawatiran, ketakutan, Tuhan akan membawa kamu ke wealthy place, ke overflowing place. Apa yang hilang dia ganti 2 kali lipat. Amin. Iblis mau merusak hidup saya lewat depresi, tetapi saya tetap pegang janji Tuhan kalau Tuhan pasti mengenyangkan saya dengan umur panjang. Dan semua yang saya dengar melalui khotbah Pastor Ivan tentang Injil kasih karunia saat saya depresi itu terjadi. Suami saya adalah marketing dan suami saya sekarang omsetnya terus naik, tidak pernah turun, 2 kali lipat naiknya. Kami bisa menyekolahkan anak kami di sekolah swasta yang bagus dan suatu saat Tuhan menggerakkan saya untuk melayani orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Saya ingat kata Pastor Ivan, kalau Tuhan yang menyuruh, kerjakan karena ini suatu kehormatan. Saya tidak tahu bagaimana memulainya, tetapi Tuhan Yesus itu memang luar biasa. Dia sudah merancangkan segala sesuatunya. Setiap saya dalam perjalanan keluar kota bersama suami saya di jalan selalu bertemu dengan orang yang mengalami gangguan jiwa. Awalnya kami bertemu 1 sampai 2 orang yang mengalami gangguan jiwa di perjalanan, tapi selanjutnya dalam 1 hari kami bisa bertemu 7 sampai 10 orang. Puji Tuhan, wow, saya terkesan dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup saya. Tuhan Yesus menyuruh saya melayani orang-orang yang jiwanya terganggu. Dan dia mengirimkan juga orang-orang itu kepada kami tanpa kami harus mencarinya. Nubuatan 2 hamba Tuhan itu terjadi pada saya. Konfirmasi dari Roh Kudus itu benar-benar terjadi. Setiap bertemu orang yang gangguan jiwa, kami memberi mereka makan, memberi mereka baju, sandal, terkadang uang. Juga karena kadang mereka masih ada yang mengerti uang. Terlalu banyak hal-hal yang saya tulis di sini. Kalau saya harus menyebutkan semua hal yang Tuhan kerjakan buat saya, kiranya kesaksian saya membangkitkan iman kita. Seperti kata Pastor Ivan, sekalipun iblis merancangkan yang buruk, Yesus mengubahnya menjadi yang baik. Sesudah api, sesudah air, sesudah serangan iblis, ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan buat saudara. Ini perkataan Pastor Ivan yang saya selalu ingat dan bikin saya ketawa. Kalau iblis kasih cabai, bukan cabai, kalau iblis kasih soda terasi yang bau, Tuhan ambil cobekan, Tuhan ambil cabai, ambil garam, dia bikinin saudara sambal terasi yang enak. Amin. Iblis mau menghancurkan hidup saya lewat depresi. Dan Tuhan membuat hidup saya dipakai menjadi alat kemuliaannya. Saudara bisa lihat keadaan ibu ini. Tidak sama seperti waktu keadaan dia depresi. Waktu dia depresi, saya percaya dia mengalami api, dia mengalami air, dia mengalami tekanan, ketakutan yang amat sangat. Semua ini adalah tipu muslihat iblis, tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Sesudah api, sesudah air, sesudah serangan iblis, Tuhan membawa dia ke satu tempat yang sangat berbeda dengan keadaannya pada waktu dia mengalami serangan, depresi, air. Tuhan membawa dia ke wealthy place, overflowing place, sehingga dia bukan lagi menjadi orang yang depresi, justru dia bisa melayani orang yang depresi. Wow, amin. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bethesda Church. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi satu nama, nama Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan buat janji-Mu yang begitu menguatkan kami. Apapun peperangan kami hari ini, apakah itu masalah kesehatan, apakah itu pergumulan hidup, apakah itu keluarga, bisnis, pekerjaan, kami tahu Tuhan hari ini
Engkau adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan dalam peperangan-peperangan kami Tuhan. Sesudah kami melewati api, air, serangan apapun Tuhan, Engkau Tuhan yang akan membebaskan kami, membawa kami ke satu tempat, wealthy place, overflowing place. Karena di situ ada berkat kemuliaan yang besar. Dan kami percaya hari ini karena Engkau yang berperang buat kami. Peperangan apapun yang kami hadapi sifatnya sementara, ringan. Di situ ada, di baliknya ada kemuliaan, ada berkat yang besar, rampasan perang yang telah Engkau sediakan buat kami Tuhan. Apa yang pernah hilang dari anak-anak-Mu akibat peperangan yang mereka alami, Engkau akan ganti 2 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.